Setiap kali harga emas naik gila-gilaan, sejarah kayak lupa cara diem. Orang panik beli, pasar rame, berita heboh. Tapi minggu ini emas malah jatuh bebas. Harga anjlok lebih dari 5% dalam sehari. Bahkan yang naik duluan ikut terkejut. Dan lucunya, ini bukan pertama kali. Polanya selalu sama. Naik karena panik, turun karena sadar. Investor besar udah keluar jauh sebelum keramaian. Karena buat mereka, emas bukan alat buat cepet kaya, tapi alat biar lo nggak miskin. Tapi pertanyaannya, gimana mereka tahu waktunya masuk dan keluar? Bahkan sebelum dunia sadar, harga lagi meledak. Rahasia itu ada di cara mereka baca ketakutan publik. Dan itu yang bakal lo pahami di video ini. Setiap kali harga emas jatuh, mayoritas orang nyalahin pasar lagi nggak stabil. Padahal, kenyataannya jauh lebih dalam. Ada hukum tak tertulis di dunia finansial. Yang ngerti pola ketakutan, dia yang ngatur arah uang. Investor besar kayak Ray Dalio, Warren Buffett, sampai Stanley Druckenmiller nggak pernah beli emas pas semua orang rame ngomongin emas. Mereka justru beli waktu semua orang nyinyir dan nyebut investasi emas udah basi. Dan data nunjukin hal yang sama. Setiap kali terjadi fear spike, lonjakan kerasa takut di pasar, harga emas naik. Tapi begitu fear index turun, investor retail yang panik beli justru jadi korban. Makanya, video ini bakal ngebongkar cara para miliarder ngelihat emas bukan sebagai komoditas, tapi sebagai alat strategi moneter pribadi. Dan gimana lo bisa pakai logika mereka buat ngelindungi nilai uang lo sendiri. Satu hal pasti bro, mereka nggak pernah kejar harga. Mereka kejar momentum psikologi publik. Kalau lo lihat grafik harga emas 50 tahun terakhir, polanya selalu lucu. Tahun 1980, inflasi di AS gila-gilaan. Emas naik ke rekor tertinggi, lalu jeblok 60% dalam 2 tahun. Tahun 2011, sama. Setelah krisis 2008, orang panik cari tempat aman. Harga emas terbang ke $1.900. Terus, ambruk deh 30%. Pandemi 2020, pola ulang lagi. Saat dunia lockdown, semua buru-buru beli emas. Tapi yang masuk duluan justru hedge fund besar kayak Bridgewater Associates-nya Ray Dalio waktu harga masih dingin. Artinya apa? Setiap kali publik baru sadar nilai emas, itu udah fase akhir dari siklus fear trade. Investor besar paham satu hal yang sering dilupain. Emas bukan soal harga, tapi soal emosi kolektif. Dan setiap kali emosi publik mencapai puncak, sejarah ngulang. Yang panik beli, nyangkut. Yang sabar nunggu, panen. Tapi gimana cara mereka tahu kapan siklus itu mulai? Karena mereka nggak lihat grafik, mereka baca psikologi pasar. Mayoritas orang beli emas karena takut. Investor besar beli karena tenang. Lo bisa lihat bedanya dari waktu mereka masuk. Investor retail beli emas waktu berita udah rame, grafik lagi vertikal, dan FOMO meledak. Sementara pemain besar kayak Stanley Druckenmiller, George Soros, atau Ray Dalio justru nambah posisi waktu pasar sepi. Komentar publik dingin, dan media bahkan ngomong emas udah nggak menarik. Kenapa? Karena mereka nggak beli harga, mereka beli sentimen. Dalio pernah bilang, if you don't understand people's emotions, you don't understand markets. Makanya buat mereka, emas itu kayak payung. Lo nggak beli pas badai udah datang, lo siapin waktu langit masih cerah. Dan disitulah bedanya mindset kaya dan mindset biasa. Tapi bro, strategi mereka bukan cuma soal sabar. Mereka juga tahu kapan harus keluar sebelum badai reda. Gimana caranya? Itu bagian paling mahal dari game ini. Buat pemain besar, timing itu bukan soal insting, tapi algoritma psikologi pasar. Mereka ngelihat 3 sinyal utama sebelum gerak. Sinyal pertama, real interest rate. Kalau bunga real atau suku bunga dikurangi inflasi negatif, emas mulai seksi lagi. Karena uang di bank kehilangan nilai. Sinyal kedua, dollar index. Setiap kali dolar melemah, emas ngangkat. Karena logikanya simpel, lo nggak bisa punya 2 dewa moneter sekaligus. Sinyal ketiga, fear sentiment. Mereka pantau indeks volatilitas atau VIX dan arus dana ke safe haven assets. Saat rasa takut publik mulai naik tapi belum meledak, disitulah mereka masuk. Makanya ketika retail masih nunggu konfirmasi berita, mereka udah di posisi aman. Kayak pilot yang udah take off sebelum turbulensi. Waktu publik baru panik, mereka udah mulai jual. Karena buat mereka, the best trade is when nobody cares. Tapi bro, gimana caranya kita, investor kecil, bisa baca sinyal kayak mereka? Ada rumus sederhana yang bahkan Warren Buffett pun patuhi. Dan itu yang bakal kita bedah di bagian selanjutnya. Warren Buffett nggak pernah jadi fans berat emas. Dia bilang, gold just sits there and does nothing.
Tapi yang menarik bukan soal dia benci emas. Dia benci pola pikir orang yang cuma ikut hype. Buffett punya satu rumus sederhana. Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Kalimat ini yang jadi fondasi setiap langkah investor besar. Karena emas, saham, atau aset apapun, ujungnya bukan soal produk, tapi soal pola pikir. Orang biasa nunggu berita bagus buat masuk. Orang kaya nunggu sentimen negatif buat belanja. Itu kenapa waktu harga emas turun, pemain besar justru senyum. Karena buat mereka setiap penurunan itu bukan ancaman, tapi diskon. Dan kalau lu lihat sejarah, semua kekayaan besar lahir bukan dari keberanian ekstrim, tapi dari disiplin membaca rasa takut orang lain. Tapi bro, mindset aja nggak cukup. Lo butuh sistem yang bisa bantu lo ambil keputusan logis di tengah pasar yang emosional. Di bagian berikutnya kita bakal bahas gimana cara nyusun portofolio emas ala miliarder tanpa harus punya miliaran dulu. Jadi gimana caranya lu main di emas kayak miliarder tapi tanpa modal miliaran? Langkah pertama, kenali peran emas di portofolio lu. Buat investor besar, emas itu bukan mesin cuan, tapi asuransi nilai uang. Biasanya cuma 5-10% dari total aset. Tujuannya simple, bukan buat kaya, tapi buat tetap aman. Langkah kedua, gunakan sistem dollar cost averaging. Jangan beli sekaligus, beli bertahap. Misal tiap bulan, biar lo nggak kejebak di puncak harga. Dalio bilang, timing the market is impossible, but staying in the game is everything. Langkah ketiga, pantau 3 indikator utama, real interest rate, dollar index, dan fixed fear index. 3 angka ini kayak kompas. Kalau arah mulai berubah, lo bisa siap sebelum badai datang. Dan jangan lupa bro, emas bukan soal berapa banyak lo punya, tapi seberapa pintar lo memainkannya. Tapi ada satu hal yang hampir semua orang miss, bahkan di level miliarder sekalipun. Bagaimana emosi bisa bikin lo kehilangan lebih banyak daripada harga emas itu sendiri. Dan di bagian terakhir kita bakal bahas rahasia paling mahal dalam dunia investasi. Bukan soal angka, tapi soal kendali diri. Pasar bakal terus berubah, harga emas bakal naik turun. Tapi satu hal yang nggak pernah berubah, cara orang bereaksi terhadap ketakutan. Orang biasa nyari aman setelah bahaya datang. Orang kaya nyiapin diri bahkan sebelum dunia sadar ada masalah. Itu bedanya antara yang kehilangan dan yang ngelindungi kekayaannya. Jadi bro, kalau lu bener-bener pengen ngerti gimana uang bekerja, bukan cuma ngikut arus pasar, lo udah ada di tempat yang tepat. Klik subscribe, karena di channel ini kita nggak cuma ngomongin harga, tapi cara berpikir orang-orang yang bikin sistem harga itu sendiri. Ingat, di dunia finansial, yang paling untung bukan yang paling cepat, tapi yang paling sadar kapan harus diem.